Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan mendemonstrasikan dan memperlihatkan bagaimana media pembelajaran interaktif yang saya kembangkan dan saya buat pada pertemuan kali ini. Yang saya buat ialah materinya fungsi dan prosedur dari mata pelajaran pemrograman dasar. Mau lihat bagaimana demonstrasi media apa yang saya gunakan? Simak video berikut. Baik, teman-teman dan Bapak yang terhormat, saya di sini akan menjelaskan apa media yang saya pakai. Media yang pertama yang saya gunakan di sini ialah video animasi yang saya buat di Canva. Di sini saya pilih sebagai bagian dari multimedia pembelajaran pada pertemuan 6 dengan materi, fungsi, dan prosedur. Di sini, video animasi yang saya pilih di sini, yang saya buat di Canva, itu karena di sini masih materinya abstrak. Kenapa abstrak? Masih kayak pengertian-pengertian, kayak ini siswa kayak butuh lagi media pembelajaran yang menarik. Jadi, saya menawarkan di sini video animasi. Ya, di situ materi, fungsi, dan prosedur yang bersifat abstrak bagi siswa SMK. Tanpa visualisasi yang tepat, ini siswa sulit membayangkan bagaimana data ini masuk ke fungsi, bagaimana parameter bekerja, apa itu retain value, dan bagaimana fungsi ini dipanggil. Karena itu saya menggunakan video animasi ini. Nah, yang kedua itu video animasi juga lebih efektif untuk menjelaskan tren dan kasus nyata. Di dalam tugasnya ada satu syarat. Penilaian tambahan adalah mengintegrasikan dengan isu kontemporer. Video animasi ini secara visual mengaitkan fungsi prosedur dengan misalkan heatwave atau cuaca yang sangat panas, keamanan data, AI dan e-commerce, sistem modern berbasis modular. Animasi ini membuat pesan tren ini lebih mudah dipahami dibanding hanya teks, ceramah, atau PPT. Ya. Di sini juga video animasi efektif untuk deep learning. Kenapa? Siswa siswa SMK itu kayak mudah belajar melalui visual bergerak, kayak ilustrasi-ilustrasi, kayak video-video menarik begitu. Nah, video ini saya susun mengikuti prinsip deep learning, kayak menghubungkan pengetahuan ke konteks nyata, analisis proses, kayak bukan hafalan, dan juga ada refleksi dirinya, mengembangkan jawaban kritis, dan semua itu ditampilkan animasi agar proses berpikir terlihat. Lalu video ini mengaktifkan minat dan fokus siswa. Kenapa? Video animasi itu memiliki ritme yang cepat, kayak tidak bosan Ji. Di sini yang saya buat 1 menit 45 detik Ji. Nah, di situ tetap difokus, tetap menarik perhatian. Baik teman-teman, media yang kedua ialah PPT. Kenapa kita menggunakan PPT? Itu eh, karena PPT itu media yang efektif untuk menstrukturkan materi yang abstrak. Kayak ini materi, fungsi, dan prosedur. Atau ini kita sebut mini projectnya pada pertemuan ke-6. PPT ini membantu kita kayak memecahkan materi yang menjadi poin-poin kecil. Karena di sini kita bisa lihat kayak kita bagi bisa dalam bentuk pertanyaan, kita kita di sini juga penjelasan singkatnya,
juga kenapa kita membutuhkannya. Ini tidak perlu banyak teks, tapi nanti kita jelaskan di kelas bagaimana itu fungsi dan prosedurnya. Kita kasih analogi supaya deep learning kisah nyatanya kita realkan. Kita berikan analogi kayak fungsi itu seperti misalnya hitung, prosedur itu petunjuk, langkah seperti petunjuk langkah begitu. Lalu kita juga kasih kasus nyata pada tren 2024 sampai 2025 itu cuaca panas ekstrim. Ya, kita kasih masalah nyata, kita juga bagaimana fungsi membantu menyelesaikan kasus heatwave yang masalah nyata tadi, bagaimana mengolah data, bagaimana menggunakan logika, bagaimana menghasilkan rekomendasi. Nah, di sini juga PPT memudahkan kayak penguatan visual. Fungsi dan prosedur akan lebih mudah dipahami jika divisualisasikan melalui PPT. Lalu PPT juga menyisipkan isu kontemporer yang tadi yang saya jelaskan. Nah, di sini juga kita bisa kerja kerja kelompok, presentasi siswa, refleksi diri, kesimpulan, dan terima kasih. Itulah media yang kedua. Selanjutnya kita ke media ketiga. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana media pembelajaran yang saya gunakan yang ketiga. Di sini ada lembar kerja peserta didik yang bisa saya upload nanti ke live worksheet untuk dilakukan secara online. Tapi di sini kita dulu desain dulu di Canva. Ya, di sini LKPD ini bisa kayak membuat ki aktif. Kayak bukan ki sekedar hanya mendengar. Kayak materi, fungsi, dan prosedur tidak cukup kalau hanya dijelaskan lewat PPT saja. Siswa ini harus mengalami langsung prosesnya. Kayak membuat diagram, menulis fungsi, memanggil fungsi, dan menguji output. Tapi ada juga di eh, PPT-nya, kerja kelompok. Jadi ini lembar kerja peserta didik yang dikasihkan sementara melakukan presentasi pada PPT. Jadi ini LKPD sebagai alat kerja aktif yang memastikan siswa ini melakukan, bukan sekedar hanya melihat. Kayak dia supaya terpancing melakukan sesuatu. Kayak LKPD juga ini mengaitkan perkembangan berbasis deep learning. Pembelajaran ini berbasis deep learning. Kenapa? Karena ini membuat aktivitas seperti membuat flowchart, menulis kode sendiri, menganalisis hasil outputnya, menghubungkan materi dengan isu kontemporer, ini selaras dengan prinsip deep learning. Lalu, LKPD ini menuntun siswa dari teori, praktik, refleksi. Seperti ini. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Ini siswa dulu bisa melihat apa sih tujuan pembelajaran yang saya kerjakan di dalam LKPD ini. Lalu ada pengantar materi singkatnya. Lalu ada aktivitas LKPD-nya. Lalu apa yang perlu dia kerjakan di dalam LKPD ini? Ada menulis kode mini, ada juga membuat diagram fungsi prosedurnya, ada juga jika mau dapat bonus bisa add wave and checker, bisa buat satu fungsi untuk menghitung risiko panas. Adapun tugas-tugasnya, analisis kodenya dengan praktik pemrograman. Jangan lupa di dalam deep learning juga itu kita perlu refleksi diri sendiri. Itulah kenapa perlu LKPD di dalam media pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran keempat, cek berikut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang keempat, ialah poster. Di sini saya menyajikan informasi kompleks secara ringkas dan visual.
Materi seperti fungsi dan prosedur cukup teknis. Poster membuat menyederhanakan konsep menjadi poin kunci, langkah-langkah penting, dan visual yang mudah dipahami. Jadi di sini poster ini bisa membuat atau menarik perhatian siswa. Jadi siswa lebih cepat menangkap gambaran besar materi sebelum masuk ke praktik. Jadi ini bisa dibagikan ke per kelompok posternya. Jadi dia bisa bagi apa sih pentingnya ini, apa sih itu fungsi, apa sih itu prosedur, apa isu kontemporer yang akan dijalani pada pertemuan kali ini. Jadi ada juga kata-kata kuas kuasai fungsi dan prosedur, ciptakan solusi teknologi untuk dunia yang lebih baik. Nah, di sini juga poster mendukung dual coding atau verbal dengan visual. Teori belajar menyatakan bahwa informasi lebih mudah dipahami saat disajikan dengan teks penjelas, visual pendukung, dan ikon diagram. Poster membuat materi ini lebih memorable dan mengurangi beban kognitif pada siswa ini. Dan poster ini meningkatkan engagement siswa, kayak warna, ilustrasi yang saya buat di sini, insya Allah menarik untuk membuat siswa ini menarik dalam pembelajaran kali ini. Sekian media pembelajaran yang keempat, kita masuk ke media pembelajaran kelima. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana media yang pembelajaran yang kelima itu berupa web sederhana atau web demo dalam pembelajaran fungsi dan prosedur, atau ini bisa dijadikan web contoh pada eh, siswa. Nah, di sini kenapa saya mengambil web demo atau mengapa perlu sih ada web demo dalam pertemuan kali ini? Di situ karena fungsi dan prosedur harus dipahami melalui praktik nyata. Nah, materi fungsi ini tidak bisa dipahami hanya membaca PPT atau tadi media pembelajaran yang saya buat. Itu jadi ada nilai plusnya lagi kalau kita langsung praktik secara nyata dalam membuat web. Inilah yang saya buat contohnya. Nah, di sini kayak bisa memasukkan input, memanggil fungsinya, melihat proses yang terjadi. Jadi ini web menyediakan pengalaman langsung sehingga teori langsung menjadi praktik. Jadi siswa ini merasa melihat fungsinya bekerja. Pemahaman meningkat karena terjadinya pengalaman belajar yang secara konkret atau experiential learning. Nah, jadi juga ini web demo bisa memberikan visualisasi input, proses, output secara real time. Jadi begini, di sini saya namakan kalkulator dan Edwave checker. Ya, jadi di sini kalkulator. Ada kalkulator sederhana. Misalkan angka yang pertama itu apa? Apa yang kita masukkan? Misalkan 8. Angka kedua itu 3. 3. Lalu misalkan kita tambah, lalu kita hitung. Itu hasilnya 11. Misalkan kita kurang, seharusnya hasilnya 5 ya. Nah, 5 kita kali. Kalau kali 24. Kita hitung 24. Lalu kita ada itu wave checker. Itu wave checker ini kayak apakah kita mengalami dehidrasi atau tidak. Nah, di sini karena Indonesia pada tahun 2024 sampai 25 kalau musim kemarau itu sangat panas, bisa mencapai sekitar 34 Celcius, 32. Nah, jadi di sini juga kita bisa melihat risiko dehidrasi kita. Misalkan suhu di luar ruangan 32. Aktivitas kita berapa menit sih? Jadi kita misalkan 60 menit itu 1 jam. Jumlah minum air kita itu 1 liter. Jadi di sini juga kita eh, usia kita berapa? Misalkan kita cek risiko. Itu skor 14.
itu termasuk rendah. Kalau rendah itu ada di range 0 sampai 20, 21 sampai 50 itu sedang, dan 50 tinggi. Misalkan eh, aktivitas kita 120, konsumsi air kita 1,5. Kita cek risiko. Ini sedang. Tingkatkan dehidrasi, hindari aktivitas berat, cari tempat berteduh. Di sini karena termasuk 21 sampai 50. Jadi kita itu dehidrasi kita itu sedang. Gitu teman-teman. Di sini juga ada tentang produk. Di sini yang saya bagikan nanti itu di eh, hanya berupa .html-nya. Jadi ini bisa simpan file dulu sebagai index.html atau kalkulator.html, lalu buka dengan Chrome atau Firefox. Double klik atau open filenya. Bisa juga jalankan via Replit atau hosting melalui GitHub dan Page. GitHub Page. Lalu kita push file repo-nya begitu, teman-teman. Sini ada kodenya itu. Sini untuk itu wave checkernya kita masukkan juga rumus-rumusnya apa-apa saja begitu. Jadi inilah web sederhana. Itulah penjelasan media pembelajaran yang kelima. Kita masuk media pembelajaran yang keenam. Baik teman-teman, di sini ada kuis juga sebagai media pembelajarannya atau media pembelajaran interaktif yang saya gunakan ialah Wayground. Ya, di sini saya membuat dengan 10 nomor. Kenapa saya membuat kuis? Itu sebagai kayak diuji dalam formatif assessmentnya, sebagai formatif assessmentnya. Itu dalam pembelajaran pemrograman, guru juga itu perlu mengetahui apakah sudah ini siswa memahami secara konsep. Kan tadi web itu atau mini projectnya itu sebagai keterampilannya bagaimana sih eh, caranya membuat web. Di sini secara pengetahuannya, teman-teman. Di situ, apakah mereka bisa membedakan fungsi dan prosedur? Apakah logika program sudah dipahami sebelum masuk ke praktek? Jadi ini kuis menjadi alat diagnosa cepat untuk melihat pemahaman awal siswa setelah penjelasan visual melalui poster dan atau PPT atau video animasi. Ya, dengan kuis, guru tidak menebak-menebak tingkat pemahaman siswanya. Jadi ini kuis menjadi jembatan antara teori dengan prakteknya. Sebelum siswa menulis kode di LKPD, kuis membantu memastikan konsep dasarnya sudah kuat, definisi fungsi dan prosedurnya, bisa membedakan fungsi dan prosedurnya. Jadi sintaks dasar sudah benar. Jadi kuis ini menekan risiko siswa bingung saat masuk coding. Jadi kuis juga memperkuat retensi melalui aktif recall. Menurut prinsip kognitif, referensi meningkat ketika siswa mengambil kembali informasi dari memori, bukan hanya membaca atau mendengar. Kuis memaksa siswa mengingat, bukan sekedar melihat. Informasi menempel lebih kuat sebelum masuk ke praktik. Itulah penjelasan dari media pembelajaran yang keenam ialah kuis. Terima kasih.